لنا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Iman Pengajaran Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak-bapak para penesepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat bertemu di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti yang dikemukakan oleh protokol tadi, bahwa setelah kita libur Ramadan, pada pagi hari ini kita mengawali kembali kajian kita di materi tasawuf. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang tasawuf ini, di mana saya sudah menyampaikan bahwa kajian tasawuf itu ada dua bagian. Ada tasawuf amali yang disebut dengan ilmu tarekat, ada tasawuf nazari yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Nah, kedua-duanya itu penting untuk kita pelajari dan kita amalkan. Bedanya kalau tasawuf amali itu ilmu tarekat, itu tidak banyak pemahaman di situ. Yang dipentingkan itu adalah amalan, pengamalan. Jadi belajar tarekat itu yang dipentingkan pengamalan. Karena belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Bagaimana cara kita berzikir, baik zikir jaharnya maupun zikir khafinya. Dan kita sudah pelajari dalam bahasa tarekat, sudah talqin zikir. Ya, jadi belajar tarekat itu tidak hanya diketahui, Pak, ya, tetapi diamalkan. Kalau hanya sekedar diketahui tidak diamalkan, nanti bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ubahnya seperti pohon yang tidak berbuah. Kebun kita penuh pohon tapi nggak ada buahnya. Ada nanam terus, banyak pohonnya tapi nggak berbuah. Nah, ini khawatir satu ya. Yang kedua, yang kita khawatirkan apa, Pak? Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 macam persoalan. Yang pertama, umurmu kemana kau habiskan? Yang kedua, tubuhmu kemana kau bawa? Yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau amalkan?
Yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, ini 4 persoalan ini harus kita siapkan dari sekarang. Ya. Umurmu kemana kau bawa, mana kau habiskan. Umur kita ini, katakanlah dari lahir kita sampai kematian nanti adalah masa hidup kita di dunia ini. Kemana saja kau habiskan umur itu. Ya. Kita jangan berpikir umur kita ini sekian puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya. Coba kita sederhanakan berpikirnya. Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam ketika beliau memberikan pengarahan kepada pengikutnya. Umurmu itu, waktumu itu hanya 3 hari saja. Hari yang lalu kau tidak mungkin bisa kembali, hari ke depan belum tentu kau masih hidup. Hari ini yang kau hidup itulah waktu untukmu. Hari ini cuma 3 jam saja. 1 jam yang lalu tidak mungkin akan kembali, 1 jam mendatang belum tentu masih hidup. 1 jam ketika kau hidup itulah waktu untukmu. 1 jam itu cuma 3 menit saja. Menit yang lalu tak akan terulang, menit mendatang belum tentu milikmu. 1 menit ketika kau hidup itulah waktu untukmu. 1 menit itu diambil 3 detik saja. 1 detik yang lalu tak mungkin akan terulang kembali, 1 detik mendatang belum tentu kau masih hidup. 1 detik ketika kau hidup itulah waktu untukmu. 1 detik itu bukan detikan jam, tapi detakan jantung. Detakan jantung yang lalu tak akan terulang kembali, seindah apapun yang kau alami. Detakan jantung yang akan datang belum tentu kau masih hidup. Ketika jantung berdetak, napas berhembus, kau hidup, itulah sebenarnya waktu untukmu. Jadi jangan berpikir kita nanti kalau sudah tua nanti baru taubat. Jangankan pikir sudah tua nanti, berpikir besok saja belum tentu masih hidup Bapak Ibu. Ya, jadi kita untuk mensiasati waktu atau umur yang kita jalani ini, kita berpikirnya setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Ya, ketika jantung berdetak, nafas berhembus, ingat tidak kepada Allah. Ya, sebab itu sudah diwanti-wanti betul oleh Allah. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara, cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, jangan sampai lupa, jangan lengah. Nah, sampai di sini saja. Coba kita introspeksi diri kita ini. Dari waktu-waktu yang kita lewati, mana yang banyak kita gunakan ingat Allah apa lupa sama Allah? Ada. Nggak usah kita berpikir dulu sekian puluh tahun.
dari detakan jantung yang satu ke yang lain, dari detik ke detik, dari hembusan nafas ke hembusan nafas. Ya, mana yang banyak kita gunakan mengingat Allah atau lupa sama Allah? Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Nah, jadi lupa saja kita kepada Allah itu sudah kufur nikmat, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita berdosa itu bukan karena kita maling atau judi aja, enggak ingat Allah saja itu sudah dosa. Nah, karena Allah perintahkan kita supaya ingat, jangan sampai lalai, kata Allah. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Nah, maka saya bilang tadi, sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Ketika lalai, dosa. Nah, jadi oleh karena itu kita memperhatikan perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati ini, banyak ingatnya sama Allah atau banyak lupanya. Nah, setelah kita menemukan jawabannya, nah tentu kita akan perbaiki. Kalau memang banyak ingatnya supaya dipertahankan, kan begitu. Kalau banyak lupanya supaya diperbaiki agar tidak lupa lagi. Nah, tapi untuk itu perlu ada pelatihan, Bapak Ibu. Nggak bisa hanya sekedar kita dengar ceramah. Tetapi kalau dilatih, melatihnya itulah yang disebut dengan zikir khafi, zikir di hati. Jadi tidak, walaupun tidak disebut dengan lisan, tapi di hati. Ingat kita ke Allah. Tetapi untuk mengingat Allah itu tentu kita harus kenal dulu. Ya, kenal kepada Allah itu. Kalau tidak kenal gimana ngingatnya? Ya. Makanya awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi seorang hamba itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, untuk penuh keyakinan ini artinya sempurna pengenalan. Nah, mungkin penuh keyakinan kita akan Tuhan kita kalau tidak sempurna pengenalan. Ada orang cuman kenal namanya saja, itu belum sempurna, karena yang kita sembah bukan nama. Ada orang yang sudah kenal nama dan kenal sifatnya, ada yang sudah kenal af'alnya, ada yang sampai kenal kepada zatnya. Jadi yang perlu kita kenal itu tentang Allah itu adalah sampai ke zat, mengenal zat. Ya, jadi mulai dari zat, sifat, asma dan af'al. Nah, itu untuk kita mengingat Allah. Sebab tidak mungkin kita akan yakin dengan sempurna kalau kita belum mengenalnya. Maka di situ diperlukan kajian ilmu tasawuf nazari. Nah, ilmu tasawuf nazari itu ilmu ma'rifat. Jadi ada tasawuf amali, itu ilmu tarekat, ada tasawuf nazari, ilmu ma'rifat. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memahami umur kita ini kita habiskan kemana? Katakanlah kita sekarang sudah berumur 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah mungkin lebih, gitu ya. Sebenarnya sekian puluh tahun itu adalah pergantian siang dan malam, kan? Siang malam, sudah 60. Siang malam, tak terasa ada 70 pula umurnya. Nah, jadi sebenarnya
Ya, dari siang dan malam itulah. Siang malam, gantian siang malam. Ya, enggak tahunya sudah 70 tahun gitu ya. Siang malam itu di siang hari 12 jam, di malam hari 12 jam. Ya. Jumlahnya ada 24 jam. 24 jam ini diisyaratkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah hurufnya ada 12, Muhammad Rasulullah hurufnya ada 12. Ya. Jadi 12 tambah 12 ya 24. Jadi mengisyaratkan sehari semalam itu enggak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Ya. Terus menerus. Nah, di dua kalimat syahadat enggak boleh lepas. Karena la ilaha illallah itu 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah juga 12 hurufnya. Ya. Itu mengisyaratkan bahwa kita harus selalu berada dalam dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mengkaji tentang dua kalimat tersebut, ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, banyak isyaratnya di sana. Ya. La ilaha illallah itu ada 4 suku kata, Muhammad Rasulullah 3 suku kata. Nah, jadi itu 7 suku kata. Nah, 7 suku kata ini mengisyaratkan bisa disebut dengan 7 hari dalam sepekan. Jadi setiap harinya kita tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Bisa mengisyaratkan 7 alam. Nah, 7 alam ini yang kita kaji mulai dari alam ahdah, alam wahdah, alam wahdiyah, ya, alam ruh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Ini kajian alam 7. Ya. Kajian alam 7 itu untuk memahami keberadaan diri kita. Siapa sebenarnya diri kita ini? Makanya diperintahkan oleh Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia ini memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, ini berarti mengkaji diri. Nah, maka disebut tasawuf nazari tadi. Nah, kalau ini perlu paham, Pak. Nah, kalau di sini perlu dipahami. Jadi tidak banyak pengamalan di sini, tapi dipahami. Nah, makanya ngaji supaya paham. Tapi kalau tasawuf amali, amal, Pak. Ya, tidak berarti kita talqin zikir kalau tidak diamalkan. Maka dua-duanya harus sejalan. Ya, jadi tasawuf amalinya kita amalkan, tasawuf nazarinya kita pahami. Zikir, tasawuf amali itu. Nah, dulu pernah kita pelajari tentang zikir atau talqin zikir. Ada 2 zikir yang sudah kita pelajari, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar itu artinya zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Itu diamalkan apa tidak? Nah, ini kan ya. Itu zikir jaharnya, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dan beramal dengan zikir la ilaha illallah ini merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, ya, mengatakan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat ketika itu, perbarui iman kalian.
Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Lebih banyak lebih bagus, jangan hanya sedikit ya, apalagi jarang-jarang begitu. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Kenapa harus banyak-banyak? Supaya lidah kita ini terbiasa menyebut kalimat la ilaha illallah itu. Kenapa harus terbiasa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matan nas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini memang sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir Pak. Ya, enggak timbul kalimat itu. Ya. Kita kepingin husnul khatimah dengan iman kepada Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tapi masih sehat jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Khawatir jauh panggang dari api Pak. Enggak masak enggak. Harapannya ingin sebut la ilaha illallah supaya husnul khatimah, tapi ketika sehat begini jarang-jarang nyebut kalimat itu gitu. Ya. Kadang-kadang timbul satu pemikiran. Ya. Ada dulu Pak Ustadz, kami di sini udah biasanya zikirnya kalau sudah sholat itu zikir maksur. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Masing-masing 33. Bagus. Ya. Tapi ada juga yang membiasakan tidak biasa 33 itu. Yang biasanya singkat aja, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, keluar. Nah. Apa cukup seperti itu? Daripada enggak ya lumayan. Gitu kan. Tetapi arahnya kemana? Ini dulu. Jadi kita beramal itu Bapak Ibu, pertama ta'abbudi, ya, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang utama, ibadah. Tetapi kan ibadah ini juga pasti ada maksud, ada tujuan, tahap bertahap lah begitu. Ya. Kalau kita sebut misalnya subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allah akbar, Allah akbar, Allah 33. Nah, ini setiap selesai sholat kita dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk berzikir seperti itu. Fi kulli duburi sholat, setiap selesai sholat ada. Nah, tapi zaman sekarang ini agak jarang-jarang Pak ngedengar yang begitu itu. Ya, yang banyak itu tadi sami'na wa ata'na, udah. Ada. Merasa sudah cukup dengan begitu gitu ya. Pertanyaannya, kenapa harus berzikir dengan 3 macam itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah itu tasbih, artinya maha suci Allah. Alhamdulillah pujian, segala puji bagi Allah. Allahu akbar juga pujian, ya. Allah maha besar. Nah, kira-kira arahnya kemana? Secara ta'abudi ya kita amalkan, karena begitulah anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi arahnya kemana? Ya, kalau kita perhatikan ya, apakah ketika kita tidak menyebut subhanallah Allah tidak maha suci?
Enggak ada kita nyebut subhanallah. Apa Allah enggak maha suci gitu? Ya enggak. Sedunia ini orang enggak ada yang nyebut subhanallah, tetap saja Allah maha suci. Apakah kalau kita menyebut subhanallah, kemahasucian Allah itu bertambah? Enggak juga. Enggak ada pengaruh enggak bagi Allah. Ada. Tetapi apa maksudnya? Ini ya kalau menurut saya ini namanya zikir penyadaran. Biar sadar dulu kita nih, subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku kita kalau yang suci itu Allah, bukan kita. Kita ini kotor, banyak dosa, banyak nggak tahu, banyak bodohnya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Kau yang suci, aku yang kotor. Nah, setelah kita sadar ya bahwa kita ini kotor, banyak dosa, banyak enggak tahu, tidak mengenal Allah dengan sempurna, baru nama kita tahu. Zat, sifat, asma dan af'alnya belum sempurna kita kenal. Kan enggak tahu. Ya, bagaimana kita mau kembali kepada Allah? Kita masih dalam kan kotor, zulmah, gelap. Ya, banyak enggak tahunya. Sedangkan kita kepingin betul kembali kepada Allah. Dan itu perintah ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, mesti pulang ke Allah. Disebut tidak selamat kalau tidak kembali ke Allah kan? Nah, yang namanya orang selamat itu kan dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Datangnya dari Allah, mesti pulang ke Allah. Kalau tidak pulang ke Allah, ya enggak selamat. Khawatirnya gentayangan nanti. Kita kepingin selamat, maka kita selalu berharap supaya husnul khatimah. Selamat pulang ke Allah. Tapi kan Allah itu kan maha suci. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. Dia tidak akan terima kecuali yang suci juga. Ya. Allah itu maha suci. Karena dia maha suci, dia tidak menerima kecuali yang suci. Sedangkan kita ngaku masih kotor, banyak dosa, banyak enggak tahunya. Ibadah kita sedikit, dosanya yang banyak. Ya, sedangkan kita kepingin kembali ke Allah dan mesti kembali. Tapi gimana mau kembali? Ya, Allah maha suci sedangkan kita kotor. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah setelah kita menyadari itu, maka kita berusaha mensucikan diri kita. Nah, mulailah kita mencari guru, ya, mulailah kita belajar, mulailah kita menambah amaliyah riyadhah, memperbanyak zikir. Maka dulu yang saya katakan, zikir itu bukan kewajiban. Ya, kan orang kadang-kadang berpikirnya gimana kalau sudah talqin, apa enggak berdosa kalau tidak diamalkan. Ini bukan persoalan berdosa tidak berdosanya, Bapak butuh apa enggak gitu. Itu masalahnya. Untuk kembali ke Allah itu butuh apa enggak. Ya. Jadi bukan persoalan berdosa tidak berdosanya. Kalau tidak mengamalkan zikir walaupun belum ditalqin tetap berdosa, Pak. Kalau sudah talqin kan sudah tahu caranya. Kalau belum talqin belum tahu caranya, itu aja. Tapi kalau sudah persoalan berdosa, walaupun enggak ditalqin, kalau enggak zikir enggak tetap berdosa. Nah, makanya kita perlu belajar kepada yang ahlinya supaya kita tahu cara berzikirnya, lalu kemudian kita amalkan
akhirnya kita berharap bisa kembali kepada Allah dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya zikir itu bukan kewajiban saya bilang tadi, tetapi kebutuhan. Nah, makanya orang nggak mengamalkan, merasa nggak butuh. Udah talqin zikir tapi nggak diamalkan, kenapa? Ya dia nggak butuh. Makanya dari zaman dulu Pak, kalau nggak diminta, ya nggak mau orang nalkin zikir. Kalau nggak diminta, ya. Kenapa? Karena itu tadi udah talqin zikir nggak diamalkan, ngasihkan intan berlian kepada yang nggak paham intan berlian. Tapi kalau yang ngerti Pak, berharga betul itu Pak. Tapi yang nggak paham, ngapain batu sebesar biji jagung, karena di rumah saya itu ada 3 gerobak ada batu kali Pak. Ya, kualitasnya beda. Nah, tapi karena nggak paham tadi dan merasa memang tidak membutuhkan, gitu ya, ya akhirnya nggak diamalkan. Maka saya bilang kalau nalkin, ya, orang mendapatkan zikir ini, ya, zikir tarekat itu dikatakan murah, sangat murah, dikatakan mahal, sangat mahal. Kenapa dikatakan murah, sangat murah? Ya nggak pakai biaya. Jalan aja dari rumah, datang ke masjid sholat, ada guru nalkin, talqin, kan nggak pakai biaya. Kadang-kadang datang ke tempat guru, misalnya mau talqin zikir, dibonceng teman pula, atau jalan kaki, nggak pakai biaya, dapat. Murah kan? Dikatakan mahal, sangat mahal. Banyak orang punya duit miliaran tapi nggak menemukan zikir itu Pak. Duitnya banyak, miliaran duitnya itu tersimpan di bank, tapi nggak menemukan. Ya, makanya saya bilang dikatakan murah, sangat murah, dikatakan mahal, sangat mahal. Tetapi meskipun mudah kita mendapatkannya, jangan pula dianggap itu ilmu murahan Pak. Bukan, itu bukan ilmu murahan, ilmu yang mahal bagi yang paham. Kalau yang nggak ngerti ya sudah, itu tadi lewat aja. Dikatakan jauh, sangat jauh, dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa? Dikatakan jauh, sangat jauh. Ada orang sudah umur 90 tahun Pak. Bayangkan aja berjalan di muka bumi 90 tahun belum ketemu zikir. Kan jauh jalannya itu. Masya Allah. Ya. Umur sudah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun belum ketemu. Tapi ada yang belasan tahun sudah rajin mengamalkan. Itu anak-anak kita di pondok Pak, ya. Di Pondok Arafah ini kan dari tahun yang lalu kita buka SMP, ya, artinya anak-anak tamat SD, kira-kira umurnya 13 tahun. Sekarang baru berjalan semester kedua, ya, baru umur 13 tahun lah mereka. Tapi alhamdulillah Pak, setiap selesai sholat gemuruh zikirnya di masjid itu, di Arafah itu. Ya. Khataman, mereka sudah bisa memimpin khataman. Kemarin saya suruh kan pengajian, ya, bapak-bapak kan pengajian malam Senin fikihnya, malam Selasa tauhidnya, malam Rabu tasawuf 1, malam Kamis tasawuf 2. Nah, kadang saya suruh anak-anak tuh mimpin khataman. Baru 6 bulan Pak sudah lancar khataman, umur 13 tahun. Ya, kita umur berapa hari ini? Nah, sudah lama talqin zikir. Jangankan hafal khataman, ngamalkan zikir silsilah saja belum hafal. Kenapa? Karena merasa nggak butuh tadi. Ya, bukan bodoh, bukan pintar-pintar kok, cuman merasa nggak butuh.
Makanya enggak ada upaya untuk mengamalkan itu. Ya, maka saya bilang ikhwan TKN amaliyah pokoknya ada 4. Ya, itu amaliyah pokok ikhwan TKN. Pertama, zikir jahar diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Kalau darurat boleh 3 kali saja, tapi sore atau malamnya diqadha. Itu satu. Yang kedua, zikir khafi. Terus menerus hati itu diisi dengan zikir khafi. Yang ketiga, khataman minimal sekali dalam sepekan. Minimal. Kalau bisa tiap malam. Yang keempat, manakib minimal sekali sebulan. Ini amaliyah ikhwan TKN. Nah, kalau nggak dilaksanakan berarti nggak jalan kan? Amaliyahnya nggak jalan. Nah, jadi jangan sampai kita hanya ngumpulkan pengetahuan tapi tidak kita laksanakan. Nanti jadi bumerang. Ya. Akan ditanya nanti, belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepada 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan, tubuhmu kemana kau bawa, ilmumu apa yang sudah kau amalkan, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tentang amaliyah tarekat atau tasawuf amali. Ya, kita butuh. Nah, makanya tadi saya katakan kenapa subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Karena penyadaran, sadar dulu kita bahwa kita ini betul-betul ingin kembali ke Allah. Bukan persoalan dapat pahala, bukan persoalan surga, bukan. Ya. Sering saya katakan kalau pahala itu otomatis. Tidak diminta pasti dikasih. Karena sudah janji Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya sudah, asal berbuat pasti dapat. Makanya dosa dan pahala itu adalah sebab akibat. Karena kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk berbuat baik, maka kita dapat pahala. Anggota tubuh ya zahir kan 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Kita gunakan untuk yang baik, dapat pahala. Melihat yang baik, dapat pahala. Ngomong yang baik, dapat pahala. Itu ya. Tangan berbuat yang baik, dapat pahala. Jadi urusan pahala itu adalah urusan balasan dari perbuatan. Nah, sebaliknya kalau kita berbuat jahat, berbuat maksiat, dapat dosa. Jadi pahala itu balasan dari perbuatan yang baik kita lakukan. Ya. Dosa itu balasan dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Ya, makanya saya bilang tadi, nggak usah ngumpulin pahala. Ya. Tapi kumpulkan saja perbuatan baik sebanyak-banyaknya, itu aja. Lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Walaupun Bapak enggak mau pahala, pasti dikasih sama Allah itu. Karena udah dijanjikan oleh Allah. Maka saya bilang kalau orang beramal mengharapkan pahala sama aja mancing ikan dalam ember, saya bilang. Mengapa dipancing lagi? Ya. Nah, udah bisa digoreng. Nah, kalau mau mancing, pancinglah ikan yang masih liar, yang masih di kolam, yang di kali, yang di laut, itu masih liar itu. Nah, dalam ibadah apa yang liar? Ridho Allah masih liar itu. Nah, itu perlu diminta itu, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho Allah. Nah, itu penting. Kenapa? Karena enggak semua amal kita langsung mendapat ridho, belum tentu, Pak. Ya, tunggang-tunggilah kita ibadah semalam suntuk. Apa sudah ada jaminan dapat ridho Allah? Belum tentu.
Sangat boleh jadi kita bersedekah yang sedikit justru itu yang diridhoi Allah gitu. Nah, itu makanya masih liar. Artinya nggak ada jaminan setiap amal kita langsung diridhoi Allah, belum tentu. Ya, akan ada ceritanya. Ada seorang abid, ya, ini rajin betul ibadahnya. Saking rajinnya ibadah, Pak, sejadahnya batu. Bukan kain lagi, batu sejadahnya. Selalu digunakan untuk ibadah. Sampai-sampai batu itu cekung, Pak. Yang tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung, batu itu. Ya, karena digunakan untuk ibadah, sholat. Nah, kita nggak bisa ngebayangin, ya, berapa rakaat sholatnya itu. Ya, udah cekung batunya karena digunakan untuk ibadah itu. Giliran mau mati, gitu, datanglah Israel. Orang ini tanya, Israel, kamu datang ke saya untuk menjemput saya apa untuk silaturahim? Saya diperintahkan Allah untuk menjemput kamu. Kata orang ini, Israel, sebelum kau mencabut nyawa saya, coba tanyakan dulu kepada Allah, kalau saya mati di surga tingkat berapa tempat saya? Udah yakin betul mau masuk surga. Langsung dijawab oleh Allah, kalau kamu sudah mati tempat kamu neraka tingkat 7. Protes orang ini, ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7 sedangkan saya rajin ibadah? Kata Allah, kamu ibadah bukan karena aku, karena surga aku. Surga itu makhluk aku, kamu nggak kenal aku nggak? Jadi bukan menuju aku, bukan, tapi menuju surga. Surga itu makhluk, pemberianku. Nah ini makanya saya bilang tadi, ya, mesti kita tanamkan di hati kita ini, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nggak nuju-nuju yang lain, nggak. Udah belajar zikir, udah rajin ibadah kita, rahmat Allah bercucuran, alhamdulillah. Rajin zikir, rajin ibadah, tapi malah usaha bangkrut. Umpama jabatan non-job, itu bukan tujuan, itu hanya sekedar pemandangan di perjalanan menuju Allah. Mau ada rahmat syukur, kalaupun diuji pun kita sabar, ya, bukan itu tujuan. Tujuannya untuk kembali kepada Allah, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Makanya sering saya katakan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, ini rel dalam beribadah. Ibarat kereta api, kalau lepas dari relnya terguling, Pak. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Ya udah, itu aja. Mau dikasih seperti apa terserah, asal Allah ridho, gitu. Ada. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Maka saya bilang ini bukan lagu wajib, ya, tetapi rel dalam beribadah, ya, menuju Allah. Dan ini harus tertanam dari sekarang. Kenapa harus tertanam dari sekarang? Khawatir angan-angan yang kita tanam semasa hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Kalau yang diangan-angankannya Allah, begitu, apapun godaan nanti nggak akan mau kita ikuti, karena yang kita angan-angankan ya Allah, begitu. Tapi kalau yang diangan-angankan surga aja, bidadari, khawatir atau gelincir, Pak. Nanti di perjalanan ada gadis-gadis cantik nih, manggil-manggil, Pak, sini Pak, katanya, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Karena memang nyari-nyari begitu, gitu, ya. Harap-harap bidadari seperti itu, ikut sama mereka. Ini benar ada bidadari cantik-cantik ini. Ya.
ikut sama mereka. Ya dah. Begitu ngikut, tergelincir Pak, jadi kuntilanak nantinya. Enggak jadi sampai ke Allah. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu arahnya ke sana. Jadi makanya saya bilang tadi, amalan, laksanakan amalia itu. Nah, lalu setelah kita melaksanakan amalia, ya karena kita sudah ada kesadaran tadi, Allah yang suci, kita ini kotor, maka kita belajar. Ya, kita kerahkan segala kemampuan, kerahkan waktu, kerahkan pikiran, kerahkan harta untuk mencari guru, supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Jangan nunggu Pak. Nggak ada orang yang bisa menyelamatkan diri kita kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, jangan nunggu. Ya. Khawatir timbul penyesalan nanti. Nah, oleh karena itulah kita belajar, cari guru. Setelah kita mendapatkan guru, mendapatkan pengetahuan, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, bisa mengenal Allah, artinya kita sudah mendapatkan. Lalu kita ucap alhamdulillah, 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 kan gitu. Ini sudah mendapat. Setelah kita mendapat, lalu kita apakan? Laksanakan. Jangan hanya didapat tapi tidak dilaksanakan. Nah, setelah kita laksanakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi pertama sadari dulu keadaan diri kita, lalu kemudian kita belajar ucap alhamdulillah. Setelah mendapat kita laksanakan puji Allah, Allahu Akbar. Ini kalau dalam bahasa tasawuf takhalli, tahalli dan tajalli. Nah, takhalli kosongkan, tahalli isi, tahu kita, belajar kita, tajalli laksanakan. Ya, ini ibarat jalan, maaf, ini ibarat jalan-jalan biasa, jalan umum. Ya, tapi kalau kepingin cepat sampai, pakai jalan tol. Mana jalan tolnya? La ilaha illallah, itu jalan tol. Kalimat singkat, tapi tahalli, tahalli, tajalli sudah tercakup di situ. Gampang mengamalkan, lebih besar pahalanya, lebih cepat sampainya kepada Allah. Nah, makanya setelah selesai salat, walaupun tidak disebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, langsung la ilaha illallah, enggak masalah. Kenapa? Karena sudah tercapai tujuan ini, tahalli, tahalli dan tajalli. Maka saya bilang tadi, kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu ibarat jalan biasa, jalan umum. Ya, dan itu prosesnya masih panjang. Ya, karena setelah subhanallah sadar kita akan keadaan kita, lalu kemudian kita mendapatkan guru, kita belajar, lalu kemudian kita laksanakan, masih panjang perjalanan. Tapi dengan kalimat la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, sekali menyebut langsung terbang menuju Allah bagi yang paham. Ya, makanya sering kita sebut afdalud dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan sering kita sebut itu. Apalagi kalau riungan. Afdalud dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang kita hanya nyebut kalimatnya aja, kita lupa memahaminya. Dzikir yang paling agung, afdal, yang paling agung, paling afdal, fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang paling agung itu adalah la ilaha illallah. Nah, dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah, nah berarti berilmu dulu, Pak. Itu ya. Nggak mungkin kita bisa mengetahui tanpa ilmu. Jadi untuk mendapatkan afdalnya, kita harus berilmu dulu tentang kalimat itu, baru kita mendapat afdalnya.
Nah, berilmu tentang apa? Karena ilmu dalam Islam itu kita mengenal ada 4 ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Berarti kita mengenal, mengetahui la ilaha illallah itu dari 4 sudut ilmu ini. Tahu la ilaha illallah dalam ilmu syariat seperti apa? Tahu la ilaha illallah dalam ilmu tarekat, bagaimana cara mengamalkan? Tahu la ilallah dalam ilmu hakikat, apa isinya? Tahu la ilallah dalam ilmu ma'rifat, bagaimana memakainya? Barulah dapat afdolnya gitu. Ini kan enggak cuma diucap-ucap aja, tapi enggak pernah kita pahami sehingga tidak terlaksanakan dalam hidup kita gitu. Dianggap udah biasa-biasa aja gitu. Akhirnya umur sudah tua, kita belum mendapatkan juga, kubur lebih dekat. Ya, kubur bertambah dekat, kita belum juga mendapatkan. Nah, khawatir Pak, ya, khawatir nanti berat tanggung jawabnya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka bagi orang yang paham, dia akan mengerahkan segala kemampuannya, baik waktu, pikiran maupun dana. Untuk apa? Mencari guru supaya bisa menemukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah, zikir la ilaha illallah itu merupakan amaliyah. Nah, jadi dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, ya, yang kita sudah pelajari. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi adalah tasawuf nazari. Nah, kalau tasawuf nazari ini kita mengkaji diri, keasalan diri. Maka saya bilang tadi ada alam 7. Nah, kita mengenal alam 7 itu apa itu? Alam 7 itu tajalizat kepada sifat. Ya. Untuk apa kita kaji? Supaya kita mengenal sebenar-benar diri kita ini siapa. Nah, mulailah kita mengkaji. Nah, insya Allah ke depan kita coba membuka atau mengkaji, ya, Sirul Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Nah, untuk mengambil barakah, mari kita mulai saja dulu ini. Yang insya Allah ke depan nanti kita sudah mulai masuk ke tasawuf nazari. Nah, jadi tasawuf amali mungkin saya tidak akan banyak menggubris lagi, tinggal pengamalan saja. Adapun hal-hal yang kurang jelas nanti mungkin bisa ditanyakan. Ya, kita akan beranjak ke tasawuf nazari. Nah, di tasawuf nazari ini, nah ini paham yang perlu Pak. Ya, nggak banyak pengamalan, tetapi pemahaman. Ya. Kita ngambil berkahnya dulu karena waktu sudah agak siang, ya. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Sultan Aulia Ghausul Azam Kutubil Alamin Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz wa nafa'ana ilmuhu fi daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I'lam waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, ya, lima yuhibbu wa yarda, kepada segala yang dicintai dan diridhoi Allah. Ya, jadi semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua tentang apa yang dicintai Allah dan apa yang diridhai oleh Allah.
lamma khalaqallahu ta'ala ruha Muhammad, ketika Allah menciptakan ruh Muhammad awalan, pertama kali. Jadi ketika Allah menciptakan ruh Muhammad yang awalan, yang pertamanya min nuri jamalihi, dari nur jamalullah, yang diciptakan dari cahaya jamal Allah. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, khalaqtu ruha Muhammad min nuri wajhi, saya ciptakan ruh Muhammad dari cahaya zatku. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang telah disebutkan, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah ruhku, kata Rasul. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, yang pertama kali diciptakan Allah adalah nurku. Wa awwalu ma khalaqallahul qalam, pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam. Wa awwalu ma khalaqallahul aql, pertama kali diciptakan Allah adalah akal. Fal muradu minha syai'un wahidun, maksud dari semuanya itu adalah satu saja, sama. Kadang-kadang disebut ruh Muhammad, disebut juga nur, ya, nur Muhammad atau nur zat, ya. Kemudian disebut juga apa namanya, qalam, disebut juga akal. Nah, itu semuanya satu sebenarnya, sama. Makanya fal muradu minha syai'un wahidun, jadi maksud dari semuanya itu adalah sama, satu. Wawal hakikatul Muhammadiyah, itu hakikat Muhammad, ya. Ini berawal dari alam tujuh, saya katakan tadi. Alam tujuh, alam ahdah. Pertama, alam ahdah itu artinya lingkaran kosong. Ini lambangnya ibarat lingkaran kosong. Apa maksudnya itu? Sebelum ada sesuatu, ya, aras, kursi, bulan, bintang, langit, bumi, bulan, matahari, makhluk belum ada, ya, belum ada segala sesuatu, awal akhir pun belum ada. Itu yang disebut alam ahdah, atau disebut lingkaran kosong, ya. Kalau bahasa Padangnya sabulun alun baralun, sebelum segala sesuatu ada. Nah, ketika itu apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, ini di awal. Jadi pada saat itu, ya, ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, dan karenanya aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita itu adalah mengenal Allah itulah. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah agama, yang pertama kali disampaikan tentang pengenalan kepada Allah. 13 tahun Pak berdakwah di Mekah, itu yang disampaikan itu tentang akidah, pengenalan kepada Allah. Belum amaliyahnya, belum urusan ibadahnya, belum, ya, baru masuk kepada akidah. Nah, ini yang perlu pertama, ya, itu yang pertama. Karena Allah suka dikenali, Allah punya iradat, kehendak.
Ya, menciptakan makhluk. Lalu muncullah yang disebut dengan alam wahdah. Ini alam yang kedua. Dalam bahasa tasawuf ini disebut nuqtah satu, nuqtah awal, atau disebut penampakan kali pertama. Nah, itu tajalli awal, ya, yang disebut alam wahdah, atau disebut juga nur zat. Nah, mulailah menampakkan diri dalam nur zat. Nah, setelah itu lebih jelas lagi penampakan kali kedua menjadi Nur Muhammad, atau disebut alam wahdiyah. Jadi ahdah, wahdah, wahdiyah. Ya, kalau wahdah zatul haq, atau sering disebut zatul buhti. Ya, dari zatul haq mentajalikan dirinya dalam nur zat. Ini penampakan kali pertama, atau disebut nuqtah satu. Lalu kemudian penampakan kali kedua, itu yang disebut dengan nuqtah sani, atau disebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lebih memperjelas lagi yang disebut Ruh Muhammad, maka sudah berada di alam arwah. Nah, di alam arwah itulah kemudian kita menerima amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, kata Allah. Aku ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Ini khitabnya kepada semua ruh ketika itu. Semuanya menolak semua. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia sudah menyatakan kesanggupan untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, setelah diserahkan, apa dibiarkan? Enggak, diuji. Benar enggak kalian ini bisa amanah, ya, menjaganya? Apa tugas kita tentang amanah yang satu ini? Ada 4. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini tugas yang harus diemban. Ini ujian yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Dalam rangka itulah maka diturunkanlah manusia ini ke tingkat yang lebih rendah. Mulailah terciptanya Adam alaihissalam. Turunlah Adam ke bumi. Untuk apa? Memperbanyak penanggung diri rahasia. Ya, memperbanyak penanggung diri rahasia. Turunlah alam Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Nah, sehingga lahirlah anak-anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, supaya apa? Supaya dapat mempertanggungjawabkan amanah penting tadi, turun satu persatu. Nah, mulailah kita di alam ruh dulu, ya, di alam arwah dulu. Ruh kita disebut Ruhul Qudus, dibalut dengan pakaian Qudusiyah. Nah, ini balut pakaian lapis pertama. Lalu turun lagi kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut ruh kita sudah berganti nama, namanya ruh sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniyah. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut alam malakut. Ruh kita berganti nama, yang disebut dengan ruh ruhani. Maka dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam nasut, alam bumi sekarang ini, ya, ruh kita berganti nama, disebut dengan ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini. Jadi jasmani ini pakaian di bumi, Pak, sangkar. Ya, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh, Pak.
mengutamakan sangkar tapi tidak memperhatikan penghuni sangkar. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur, Pak? Nah, yang dilihat itu bukan sangkarnya, isi sangkar itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Nah, yang mahal itu penghuni sangkarnya, Pak, bukan sangkarnya. Ya, nah, penghuni sangkar. Siapa? Ruh kita itulah. Ya, itu yang diri kita yang sebenarnya tadi. Ya, turunlah kita ke bumi ini untuk mempertanggungjawabkan, untuk apa? Diuji. Ya, untuk menempuh ujian. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Mana yang hidup? Ruh. Nah, kalau ruh sudah berjasad, itu artinya sudah di bumi. Nah, sekarang ini, di bumi inilah kita menempuh ujian itu, gitu. Ya, makanya tugas kita tentang ujian ini, tentang amanah yang satu ini ada 4 saya katakan tadi. Pertama, wajib kenali siapa itu. Amanah diri rahasia itu yang mana. Ya, nah. Yang kedua, wajib menjaganya. Jangan sampai terkotori. Bagaimana dia turun dulu, mesti begitu pula dia balik. Jangan sampai berbeda, Pak. Ya, turunnya cantik-cantik, tampan-tampan, ya. Baliknya udah piot-piot, sudah bergelumuran dengan lumpur-lumpur dunia. Ya, sudah dibalut sama karat-karat dosa, gitu. Nah, ini bagaimana dia turun, begitu dia pulang. Ini tugas kita untuk menjaganya itu. Nah, yang ketiga, kita wajib memujinya. Pujilah dia. Nah, bagaimana kita memuji? Ada 4 model pujian. Ada puji mudas kepada mudas, ada puji mudas kepada qadim, ada puji qadim kepada mudas, ada puji qadim kepada qadim. Seperti apa? Nanti kita bicarakan lebih jauh. Ya, atau cari guru yang ahlinya, yang bisa menjelaskan. Jangan bertanya kepada yang nggak ngerti. Ya, nah. Ini kan kadang-kadang kita ini kan, ya gimana ya? Nanyanya kepada yang nggak paham. Datang ustadz satu, gitu. Pak Ustadz, kata Pak Ustadz itu begini. Menurut Pak Ustadz gimana? Dia ngerti apa enggak gitu. Ujung-ujungnya diadu ustadz sama ustadz. Nah, ini nggak benar yang begini nih. Kalau belajar benar gitu. Jangan ngadu-ngadu gitu. Nah, kadang-kadang maaf ini di tempat lain kadang-kadang jamaah itu bukan mau belajar, Pak, tapi jadi juri. Menilai ustadz. Oh, bagus ustadz itu. Bagaimana bagusnya? Banyak ketawanya, sakit perut saya ketawa. Oh, di situ bagusnya itu ya. Ada. Kalau ustaz satu kurang. Kenapa kurangnya? Enggak ada humornya. Masya Allah. Jadi bukan belajar jadi juri gitu ya. Ya. Masih mendingan jadi juri, Pak. Kadang-kadang adu domba gitu. Kata si ustaz begini, itu begitu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Oh begini, oh enggak benar. Nah udah, nah, jangan. Jadi kalau kita menghadapi guru, kita betul-betul belajar, Pak, supaya kita tahu untuk kita laksanakan. Ya. Nah, jadi kita lanjut Bapak Ibu, ya sedikit lagi. Jadi artinya pakaian di dunia ini adalah jasmani kita ini. Makanya kita mengalami ujian di sini. Pertama, kenali dulu. Kemudian jaga, yang ketiga puji, dan yang keempat kembalikan. Nah, mengembalikannya ini sebelum ajal tiba.
Ya, makanya jelas-jelas Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, kembalikan. Cuman seperti saya bilang tempo hari, kadang-kadang kalau sudah bicara infak, duit ya. Bukan Pak, infak apa yang Allah berikan padamu serahkan lagi. Ya. Allah beri kita hayat, hayat punya Allah, balikkan. Jangan ngaku-ngaku punya hayat gitu ya. Ya. Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Ibu ada ruhnya enggak? Ada. Pernah bikin? Nah. Loh, kok punya tapi enggak pernah bikin? Oh, beli di mana? Ruhnya itu bukan ruh kita, Pak. Ruhnya Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah begitu. Berarti ruh itu ruh Allah itu. Nak balikkan itu. Punya Allah bukan punya kita. Kalau apa yang diberikan ini tidak dikembalikan sampai ajal tiba, tanggung jawab tuh. Itu berat itu tanggung jawabnya. Ya. Dikasih pinjaman nggak dibalik. Dikasih pinjam ngaku punya. Nah, ini susah. Minjam mobil nggak dibalik-balikan. Udah nganggap punya dia itulah. Jadi urusan itu lapor sama polisi nanti. Nah inilah. Jadi kalau sudah pinjaman Pak, balikin. Jangan ngaku-ngaku punya. Memang kita nggak punya kok. Ya, ilmu kita punya Allah, balikkan punya Allah. Melihat kita basar Allah, balikkan. Mendengar kita samanya Allah. Nah, kembalikan semua. Nah, kalau sudah kembali semua, aman. Ya. Insya Allah yang disebut dan masuk surga tanpa hisab. Ya, kenapa? Apa yang mau ditanya lagi? Udah dibalikin semua. Nah, cuma ini kan enggak dibalikin. Nah, ditanya atau nanti mana? Yang dikasihkan dulu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja dulu karena sangat dibatasi oleh waktu. Insyaallah ke depan kita berlanjut nanti mengkaji tentang Sirrul Asrar yang ditulis langsung oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani pada sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pengamal tarekat